Shalom Bapak Ibu Saudara, dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Ada pesan firman Tuhan bagi kita di dalam Amsal pasal 15 ayatnya yang ke-29. Amsal 15 ayat yang ke-29. Tuhan itu jauh daripada orang fasik, tetapi doa orang benar didengarnya. Di dalam terjemahan lain saya bacakan bagi kita, Tuhan mendengarkan apabila orang baik berdoa, tetapi ia tidak mengindahkan orang yang durhaka. Tuhan jauh dari orang jahat, tetapi doa orang-orang yang benar didengarnya. Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Hari ini Amsal mengajarkan kepada kita tentang bagaimana doa itu didengar oleh Tuhan. Doa yang didengar oleh Tuhan adalah orang-orang yang dimana hidupnya di dalam kebenaran, tentu hidup sesuai dengan firman Tuhan, ya. Bukan engkau melawan perintah dan larangan daripada Tuhan. Ketika engkau berlaku hidup fasik, engkau hidup durhaka, ya. Engkau mungkin tidak pernah beribadah, hidupmu hanya pesta pora, engkau mabuk-mabukan, engkau hidup dalam persinahan percabulan, engkau mau berdoa sampai mulut berbusa sekalipun, Alkitab bilang Tuhan tidak dengar. Dan kalau Tuhan tidak mengindahkan atau tidak mendengar doa kita, apa yang mau dijawab? Tetapi sebaliknya ketika kita hidup benar, kita setia kepada Tuhan, kita taat, kita menjaga kekudusan hidup kita, Alkitab bilang bahwa apa yang kita doakan akan didengar oleh Tuhan. Dan ketika Tuhan dengar doa kita, jawabannya kan bisa 3, ya. Tuhan bisa langsung berkata ya, menjawab doa kita. Ketika Tuhan mendengar doa kita, Tuhan juga bisa berkata tidak, ya. Berarti Dia menyiapkan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Yang ketiga, Tuhan bisa berkata menunggu. Artinya bahwa Tuhan mau melatih kesabaran kita di dalam doa-doa, setiap doa yang kita naikkan. Tetapi yang terpenting bahwa kita perhatikan, jangan sampai doa kita tidak didengar Tuhan karena kita hidup jahat, durhaka, hidup di dalam dosa. Dan kalau Tuhan sudah tidak dengar doa kita, apa yang mau dijawab? Tapi sebaliknya ketika kita hidup benar, menjaga kekudusan hidup, berjalan di dalam jalan Tuhan, percayalah Tuhan pasti mendengar doa kita. Tapi yang terpenting adalah mari kita koreksi kehidupan kita. Sudahkah kita hidup di dalam kebenaran atau tidak? Supaya Tuhan mendengar setiap doa kita. Jangan engkau berpikir hidup dalam persinahan, hidup di dalam percabulan, engkau menjadi pelakor, engkau menjadi orang yang hidup di dalam memuaskan kedaginganmu, engkau tidak mau melayani, engkau tidak mau dengar firman Tuhan, terus engkau berdoa dan engkau berkata bahwa Tuhan pasti dengar doaku. Catat baik-baik, Amsal bilang, doa manusia durhaka, manusia fasik, manusia jahat tidak didengar Tuhan. Tetapi orang yang hidup di dalam kebenaran, orang yang bisa menguasai dirinya, hidup di dalam kekudusan, ya, dan berjalan di dalam rencana Tuhan, Tuhan pasti mendengar doanya. Dan percayalah, Tuhan mendengar doa kita, Dia tahu apa yang terbaik untuk diberikan kepada kita. Karena itu, mari kita tetap jaga hidup kita, hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam takut akan Tuhan. Karena Tuhan akan mendengarkan atau mengindahkan doa-doa orang yang baik, orang yang hidup di dalam kebenaran. Kiranya kita menjadi bijaksana, Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus menolong, menyertai, dan memberkati kita semua. Shalom.